Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga orang-orang yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Nah, di video ini disajikan contoh soal SPLDV. Yang namanya contoh soal, ya pasti ada penyelesaiannya ya, ada jawabannya, ada tutorialnya. Jadi kalian nggak perlu gemeteran nonton video ini karena isinya itu sudah ada cara menyelesaikan soal-soalnya. Oke, nanti selagi nonton boleh dong buka IG terus follow kita di @matematikasedap. Ya. Nah, apa aja tuh contoh soal SPLDV yang disajikan? Ini dia. Soal pertama. Nah, soal pertama tuh biasanya soal yang paling mudah ya, yang paling easy. Makanya kita bilang santuy, ini gampang kok. Oke, ini dia. Diketahui sistem persamaan yaitu X dikurang Y sama dengan 6 dan negatif 2X tambah 3Y sama dengan negatif 14. Nilai dari 4X dikurang 5Y adalah, oke, let's do it. Ya, ayo kita kerjain. Nah, ini tadi soalnya biar kalian gak lupa, ya kan? Di mana-mana yang namanya menjawab soal matematika itu jadi kita harus tahu apa yang diketahui. Nah, apa yang diketahui? Ya, persamaan ini X kurang Y sama dengan 6 dan negatif 2X tambah 3Y sama dengan negatif 14. Nah, ini bisa kita bilang persamaan 1, ini persamaan 2-nya. Lalu apa yang ditanya? Ya, habis diketahui biasanya kita harus tahu juga apa sih yang ditanya dalam soal, ya kan? Yang ditanya adalah nilai dari 4X dikurang 5Y. Nah, gimana nyelesainnya? Bisa pakai metode campuran. Ini sebenarnya bebas ya, kalian mau pakai metode apa. Yang udah dijelasin di video-video sebelumnya, boleh kalian coba dengan metode lainnya, apa sama atau enggak ya jawabannya. Nah, di video ini tuh saya pakai metode campuran. Gimana itu kalau metode campuran? Pastinya kita kerjain dengan eliminasi dulu. Nah, saya mau eliminasi variabel Y untuk dapat nilai variabel X. Oke, ini dia cara eliminasinya itu udah saya jelasin di video sebelumnya. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditonton ya di video metode eliminasi. Oke, lalu udah dieliminasi, itu kita substitusi. Pas dieliminasi ini kita dapat X sama dengan 4. Nah, lalu disubstitusilah nilai X ini ke persamaan 1. Bebas ya, mau ke persamaan 1 atau persamaan 2. Tapi saya mau yang lebih gampang tuh kelihatannya ini ya, persamaan 1. Jadi saya substitusilah nilai X ini ke persamaan 1, yaitu X kurang Y sama dengan 6. Nah, ini dia. Cara substitusi juga udah saya jelasin di video sebelumnya. Bagi yang belum paham, boleh lihat video yang sebelumnya ya. Nah, jadi di substitusi saya peroleh Y-nya sama dengan negatif 2. Jadi, udah kita peroleh nih himpunan penyelesaiannya, yaitu X-nya 4 dan Y-nya negatif 2. Nah, sekarang yang ditanya adalah 4X dikurang 5Y. Gimana tuh ya? Ya, tinggal kita masukkan aja nilai 4 di X, nih 4X jadi 4 kali 4, dikurang nilai Y-nya itu negatif 2, jadi 5 dikali negatif 2. Sama dengan 16 itu dari 4 kali 4, dikurang 5 kali min 2 itu min 10. Jadi 16 dikurang negatif 10 adalah 26. Nah, jadi nilai dari 4X kurang 5Y adalah 26. Gampang kan? Iya dong. Oke, ini soal yang selanjutnya, nomor 2. Masih gampang, makanya kita bilang selau. Ini nggak sulit kok. Memang nggak sulit, tenang aja. Oke, ini dia soalnya. Penyelesaian dari sistem persamaan 3X tambah Y dikurang 3 sama dengan 0 dan 6X sama dengan negatif 2Y tambah 12 adalah jeng-jeng. Nah, ini dia. Ini soalnya ya, biar kalian nggak lupa. Ya, pasti kita harus tahu apa yang diketahui. Ya, yang diketahui adalah persamaan ini. 3X tambah Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini mau kita buat ke yang bentuk umum SPLDV. Ini kan belum jadi bentuk umum SPLDV. Apa itu bentuk umum SPLDV? Itu udah dijelasin di
video sebelumnya juga ya. Jadi kalau ada yang belum paham bisa lihat video sebelumnya. Nah, ini belum berbentuk umum. Nah, yang ini udah berbentuk umum. Ya, AX tambah BY sama dengan C, ya kan? Begitulah. Nah, ini kita sebut persamaan 1. Lalu yang ini 6X sama dengan negatif 2Y tambah 12. Itu juga belum berbentuk umum. Sekarang kita buat jadi bentuk umum. Jadinya 6X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini kita sebut persamaan 2. Sebenarnya bebas ya, mau ini persamaan 2, ini persamaan 1, ya bebas aja. Sekarang yang ditanya. Apa itu yang ditanya? Penyelesaian SPL, sistem persamaan linear ini. Kalian nanya penyelesaiannya ya kan? Oke, ayo kita selesaiin. Nah, saya mau pakai metode grafik. Kalian boleh pakai metode lainnya untuk ngetes jawaban ini benar apa enggak. Untuk metode grafik juga udah dijelasin di video sebelumnya. Jadi ini tabelnya, kita dapatlah titik-titiknya itu di 0,3 dan 1,0. Yang di persamaan kedua ini kita dapat X, Y-nya itu atau titik koordinatnya itu di 0,6 dan 2,0. Jadi titik-titik ini nanti yang kita akan gambarkan di koordinat kartesius ya. Nih kita lukis nih. Nah ini dia titiknya tadi yang 0,3 sama 1,0. Beginilah garisnya. Berarti ini garis si 3X tambah Y sama dengan 3. Nih ya. Yang biru ini titiknya itu ada di 0,6 dan 2,0. Kita hubungkan. Inilah garis 6X tambah 2Y sama dengan 12. Nah ternyata garisnya itu adalah sejajar ya. Jadi grafik yang terbentuk itu dia sejajar. Kalau sejajar dia nggak pernah ada titik potongnya. Jadi mereka ini jalan bareng terus tapi nggak pernah ketemu. Jadi istilahnya ya nggak jodoh gitu. Oke, jadi nggak ada titik potongnya. Jadi mereka tuh nggak jodoh. Nggak jodoh ya nggak punya solusi, nggak punya penyelesaian. Jadi karena nggak pernah ketemu di satu titik, mereka juga nggak punya penyelesaian karena nggak ada titik potongnya, nggak ada titik temunya. Jadi ditulislah himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Jadi penyelesaian SPL ini adalah himpunan kosong, nggak ada ya. Oke, soal selanjutnya, soal yang tadi itu masih gampang banget. Nah ini soal yang selanjutnya nomor 3, masih enggak sulit. Karena itu makanya kami bilang tenang, ini mudah. Mudah banget lah. Ini dia soalnya. Gambar berikut ini menunjukkan panjang sisi sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dalam meter. Ingat ya, satuannya adalah meter. Ini gambar lapangan itu kalau digambarkan di kertas mungkin ya. Soalnya melukis lapangan itu agak sulit. Jadi kita gambar aja karena katanya bentuknya persegi panjang. Jadi digambarlah dia bentuk persegi panjang. Nah ini panjangnya itu ada 2X tambah 5Y dan X tambah 7Y. Lebarnya itu 3X dikurang 2Y dan 5X kurang 12. Hitunglah panjang dan lebar lapangan tersebut. Ingat satuannya meter. Tentukanlah luas dan keliling lapangan tersebut. Ayo kita selesaikan. Gampang ini. Ya, lagi-lagi kita harus buat diketahui karena ini memang important ya, penting banget. Oke, maaf ya kalau bahasa Inggrisnya salah pronunciation-nya. Namanya juga orang awam. Ini soalnya biar kalian gak lupa. Yang diketahui itu adalah ini yang pertama panjangnya itu adalah 2X tambah 5Y dan X tambah 7Y. Kenapa di sini dihubungkan tanda sama dengan? Nah, karena persegi panjang itu kita tahu panjangnya itu nih yang ini sama yang ini itu pasti sama ya kan? Kalau panjang yang di sini itu 12, berarti yang di sini juga 12 gitu. Makanya kita pakai tanda sama dengan. Nah, lebarnya juga begitu ya. 3X dikurang 2Y dan 5X dikurang 12 dihubungkan tanda sama dengan. Karena persegi panjang ini memiliki dua pasang sisi yang sepasang sisi yang sama ya. Yang ini sama, yang ini juga sama. Makanya dia pakai tanda sama dengan. Oke.
Nah, ini kan sebenarnya SPLDV, tapi belum berbentuk umum. Nah, boleh dibuat jadi bentuk umum, tapi saya mau buatnya itu jadi pernyataan variabel. Kayak gini. Oke, ini 5Y-nya ini mau saya keluarin ke sini. Nah, jadinya beginilah kan. Ini 7Y dikurang 5Y itu 2Y. Maka ini 2X sama dengan X tambah 2Y. Ini kan udah habis ya, ada 0. Nah, ini 2X dikurang X. Nah, saya mau buat X itu deketan sama X yang di sini. Ya kan? Jadi, saya harus buat kedua ruas ini dikurang dengan X. Supaya X di sini tuh habis. Atau tidak ada lagi. Jadi, X kurang X itu 0. Nah, di sini juga saya kurangkan dengan X. Kalau ada yang masih bingung, boleh lihat video saya yang sebelumnya ya. Di situ udah jelas saya rincikan bagaimana pengerjaannya. Nah, 2X dikurang X itu adalah X sama dengan 2Y. Karena X kurang X ini 0 ya. Jadi tinggallah X sama dengan 2Y. Oke, ini saya sebut persamaan 1. Nah, lalu yang ini tadi, yang lebar tadi tuh, saya sebut persamaan 2. Oke, lalu apa yang ditanya? Ini, panjang, lebar, luas, dan keliling. Oke, yuk kita selesaikan. Ini gampang banget. Ya, kita tinggal substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi, mana persamaan 2? Ini dia, 3X dikurang 2Y sama dengan 5X kurang 12. Kita substitusilah persamaan 1 tadi. Persamaan satunya adalah X sama dengan 2Y. Maka setiap X di sini digantilah dengan 2Y, ya kan? Ya, kita ganti dia. Ini dia ya. Nah, ini gampang ya. 3 kali 2Y 6Y kurang 2Y. 5 kali 2Y itu 10Y dikurang 12. 6Y kurang 2Y adalah 4Y. Nah, ini tetap. Nah, 4Y. Kenapa di sini kurang 10Y? Karena saya mau membuat 10Y itu ada di sini, maka di ruas ini saya kurangkanlah dengan 10Y, di sini juga dikurang dengan 10Y. Ini dia ya. Lalu 4Y dikurang 10Y adalah negatif 6Y. 10Y sama negatif 10Y tinggal 0 ya. 10Y kurang 10Y itu 0, tinggallah negatif 12. Ini dia. Jadi negatif 6Y sama dengan negatif 12. Nah, kedua ruas ini kita bagilah dengan negatif 6. Negatif 6 dibagi 6 adalah Y, negatif 12 dibagi negatif 6 adalah 2. Seperti itu. Lalu substitusilah nilai X. Oh, salah ya, nilai Y. Ini saya salah ketik, namanya juga manusia. Substitusilah nilai Y ke persamaan 1, karena kita tadi dapatnya di sini nilai Y, bukan nilai X. Nah, persamaan satunya tadi adalah X sama dengan 2Y. Ini dia. Kita substitusilah nilai Y, ini Y ya. Nilai Y-nya itu adalah tadi 2, jadi 2 kali 2, Y-nya ini ganti 2. 2 kali 2 adalah 4. Jadi dapatlah X-nya 4, Y-nya 2. Nah, kita mau tahu panjang dan lebarnya. Oke, kita hitung panjangnya dulu. Panjangnya adalah, kita boleh pilih salah satu ya. Boleh X tambah 7Y, boleh juga 2X tambah 5Y. Tapi saya ambil yang ini aja, lebih mudah nampaknya. Jadi X tambah 7Y sama dengan 4 kali 7 kali 2. X-nya tadi kan 4, nih. Y-nya 2. Tinggal diganti aja ya. Jadi 4 tambah 14 adalah 18. Jangan lupa satuannya meter. Lalu lebar. Lebarnya itu boleh kita pilih juga ya. Mau yang ini 3X dikurang 2Y atau 5X kurang 12. Nah, saya pilihnya 5X kurang 12 karena nampaknya lebih gampang. 5X kurang 12, X-nya tadi adalah 4. Jadi ini 5 kali 4 dikurang 12. 5 kali 4 itu 20, kurang 12, hasilnya 8. Jangan lupa satuannya meter. Nah, setelah kita udah dapat panjang, lebar, lalu luas dan keliling. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi udah dapet nih 18 meter.
Terus lebarnya 8 meter, jadi 18 meter ke 8 meter adalah 144 meter persegi. Nah, ada pangkat 2-nya, jangan lupa kalau ngitung luas. Oke. Nah, keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 2 kali 18 meter panjangnya tambah 8 meter lebarnya. Jadi hasilnya adalah 52 meter. Gampang ya? Nomor 4. Nah, nomor 4 ini soalnya lumayan panjang ya, tapi ini gampang. Untuk menempuh jarak 6 km, Bayu memerlukan waktu 2 jam untuk mendayung mengikuti arus sebuah sungai. Ketika Bayu kembali, ia harus mendayung selama 3 jam lamanya melawan arus sungai yang sama kondisi dan keadaannya. Jika kecepatan Bayu dianggap konstan selama mendayung, maka kecepatan arus sungai adalah titik. Ini dia. Oke, ini soalnya biar kalian gak lupa. Lagi-lagi kita harus buat diketahui. Oke, katanya untuk menempuh jarak 6 km. Jadi ada sungai nih. Bayu ini mau mendayung perahunya melewati sungai yang jaraknya 6 km ya. Oke, dibutuhkan waktu 2 jam untuk mengikuti arus. Nih arusnya yang warna biru nih arus sungainya ke sana. Dia mendayung ke sana butuh waktu 2 jam. Oke, lalu waktu dia mau kembali, dia mendayung lagi selama 3 jam melawan arus ya. Oke, ini dia balik lagi melawan arus, waktunya yang dibutuhkannya itu 3 jam. Kecepatan Bayu konstan. Yang ditanya adalah kecepatan arus sungai, atau kita buatlah di sini VS ya. Ini juga suka hati mau buatnya apa, tapi saya buatnya VS. V kan lambang kecepatan ya. Nah, S-nya itu sungai sebenarnya. Oke, penyelesaiannya gampang banget. Kita misalkanlah VB itu kecepatan Bayu. V itu kan lambang kecepatan, jadi B itu Bayu gitu maksudnya ya. Ini bebas ya kalian mau buat lambangnya hurufnya ini apa. Ya, saya buatnya VB. Nah, misalkan VB itu X dan VS itu kecepatan sungai tadi ya adalah Y. Nah, ini misalkan ini juga boleh suka hati, mau X, mau Y, terserah ya. Tapi saya sini buatnya X dan Y. Oke, waktu dia mengikuti arus, waktu dia pergi nih ngikuti arus ke sini kan, kita lihat nanti kita mau buat persamaannya dari sini. V kali T sama dengan S, kalian udah tahu pasti V sama dengan S per T ya kan. Jadi kalau kita nyari S itu adalah V kali T. Nah, V-nya itu adalah V si Bayu, kecepatan si Bayu, ditambah kecepatan arus sungai. Makanya VB tambah VS dikali T1. Kenapa yang dipakai T1? Karena dia pas pergi ini dia T1 ya, 2 jam. Lambangnya T1 ya kan. Sama dengan jarak. Nah, jaraknya itu tetap ya, sungainya itu nggak berubah jaraknya, tetap 6 km. Nah, VB tadi udah saya misalkan X dan VS itu saya misalkan Y. Jadi X tambah Y dikali T1 itu 2 jam. Makanya dikali 2. Sama dengan S. S itu 6 km, makanya sama dengan 6. Oke. Nah, ini X tambah Y sama dengan 3. Tahu dari mana ya? Ya, ruas sebelah sini dibagi 2, ruas sebelah sini juga dibagi 2. Kalau ruas sebelah sini dibagi 2, berarti kan ini 2 bagi 2, 1 ya. Makanya tinggal X tambah Y sama dengan 6 bagi 2 itu 3. Maka ini saya sebut persamaan 1. Lalu yang waktu dia mau kembali lagi ya ke tempat awalnya tadi, dia bergerak melawan arus sungai. Sama rumusnya V kali T sama dengan S, tapi nanti V-nya ini dikurang. VB dikurang VS. Kenapa begitu? Karena dia melawan arus sungai. Ya, makanya arus sungainya itu negatif, kan arus sungainya ke sana. Dia balik ke sini kan, jadi negatif ya. Dikali T2, kenapa T2 yang dipakai? Karena waktu dia kembali itu waktunya itu yang 3 jam ini, makanya T2 yang dipakai sama dengan S. Nah, tadi VB dari misalkan X,
Vs itu dimisalkan Y. Jadi X dikurang Y kali T2-nya itu adalah 3. Sama dengan S-nya itu 6. Ya, kedua ruas ini saya bagi dengan 3. Maka di sini tinggallah X kurang Y. Karena 3 bagi 3 itu 1 ya. Sama dengan 6 bagi 3 adalah 2. Jadi X kurang Y sama dengan 2. Inilah saya sebut persamaan 2. Nah, jadi kita bisa selesaikan ini paling gampang itu pakai metode eliminasi. Dan kita eliminasi lah dia. X tambah Y sama dengan 3 dan X kurang Y sama dengan 2. Oke, dapatlah Y-nya setengah atau 0,5. Bagaimana cara eliminasi itu ada di video sebelumnya. Oke, inilah dia. Karena dapat Y-nya setengah, Y itu adalah tadi VS ya. Karena VS itu adalah yang ditanyakan di soal kecepatan arus sungai, maka udah langsung dapat VS sama dengan setengah kilometer per jam atau 0,5 km per jam. Jadi gampang banget ya. Next. Dah, ini soal terakhir insya Allah. Nah, masih stay calm ya, kita nggak perlu pening-pening lihat soal, makanya soal ini bakalan nggak buat pening. Serius nih. Oke, ini soalnya lumayan panjang tapi nggak akan pening. Seorang pemilik kafe ingin membuat harga promo untuk menu terbarunya yaitu steak dan es coklat. Untuk paket berdua dijual 60.000, terdiri dari 2 steak dan 2 es coklat. Sedangkan untuk paket rame dijual 142.000. Apa aja itu paket ramenya? 5 steak dan 4 es coklat. Jika ingin membeli menu tersebut tanpa pilihan paket, nah kalau nggak mau pakai paket-paketan, maka harga yang ditawarkan adalah harga normal. Harga normal steak lebih mahal 13.000 dari harga promo. Sedangkan harga normal es coklat lebih mahal 7.000 dari harga promo. Berapakah masing-masing harga normal 1 stick dan 1 es coklat? Gampang ya? Pasti bisa nih ngerjainnya. Gampang kali. Ini soalnya ya, biar kalian ingat, biar nggak kelupaan. Nah, diketahui apa aja itu? Menunya itu ada stick dan es coklat. Jadi stick ini bisa kita misalkan dengan X. Karena kita bicara harga sebenarnya ya, harga-harganya. Maka permisalan itu kalau mau ditulis adalah harga 1 stick, bukan hanya stick doang ya. Harga 1 stick. Nah, itu kita misalkan X, lalu harga es coklat itu dimisalkan dengan Y. Oke, kalau kita beli paket berdua, itu 2 stick 2 es coklat, harganya 60.000. Ini dia. 2 stick, 2 es coklat, harganya 60.000. Kalau mau dibuat model matematikanya adalah 2X tambah 2Y sama dengan 60.000. Ya kan? Ini dia, karena si stick ini X tadi, jadi 2X tambah nih 2Y sama dengan 60.000. Itu disebut persamaan 1. Lalu kalau paket rame, dia 5 stick, 4 es coklat, harganya 142.000. Nih 5 stick, 4 es coklat, harganya 142.000. Kalau mau dibuat model matematikanya menjadi 5X tambah 4Y sama dengan 142.000. Ini saya sebut persamaan 2. Oke. Next. Harga normal stick itu lebih mahal 13.000 dari harga promo. Berarti X tambah 13.000 model matematikanya ya. Lalu harga normal es coklat lebih mahal 7.000 dari harga promo. Berarti di sini apa? Y tambah 7.000. Oke. Yang ditanya, apa yang ditanya? Berapa masing-masing harga normal? 1 stick. Berarti X tambah 13.000 ini nanti berapa ya? Gitu ya kan? Sama berapa harga normal 1 es coklat. Nah, nanti Y tambah 7.000 ini berapa ya? Seperti itu. Oke, ini dia penyelesaiannya. Kita gunakan metode substitusi. Oh, ada pengetikan yang salah di sini. Tapi nggak apa-apa ya.
Sebenarnya ini substitusi, kurang huruf B aja. Oke, ini dia membuat pernyataan variabel X dari persamaan 1. Kalian masih ingat persamaan satunya tadi? Ini dia ada ya. 2X tambah 2Y sama dengan 60.000. Oke, kalau saya bagi 2 nih semua, 2X bagi 2X, 2Y bagi 2Y, 60.000 bagi 2, 30.000. Jadi inilah dia ya. Nah, saya mau buat variabel X ya, pernyataan variabel X, maka Y-nya di sini harus saya pindahin kemari. Tapi nggak boleh salah-salah pindah aja, nanti jadi koruptor, ya kan? Makanya harus ikuti prosedur, yaitu bagian ruas ini sama ruas ini sama-sama dikurang Y. Jadi inilah dia. Hasilnya adalah X sama dengan 30.000 dikurang Y. Oke, lalu substitusilah si pernyataan X ini ke persamaan 2. Jadi 5X tambah 4Y sama dengan 142.000 ini persamaan 2 tadi. Kita ganti X-nya ini jadi 30.000 dikurang Y. Beginilah dia jadinya. Nah, 5 kali 30.000 itu 150.000 dikurang 5Y tambah 4Y sama dengan 142.000. Nah, ini 150.000 ini hasilnya negatif Y. Kurang 150.000 lagi karena saya mau buat 150.000-nya ini pindah ke sini, tapi kan nggak boleh asal-asal pindahin, nanti jadi koruptor. Makanya saya kurangkanlah di ruas ini dengan cepek lempol. Di sini juga saya kurangkan dengan cepek lempol, ya kan? Kita perolehlah Y-nya itu sama dengan, ini kan habis nih 0. Tinggallah Y. Sama dengan cepek 42 dikurang cepek lempol. Itu kan negatif 8.000 ya. Ini kan negatif Y sama dengan negatif 8.000. Jadi tinggallah Y sama dengan 8.000. Sama-sama dibagi dengan negatif. Jadi hasilnya positif ya. Oke. Nah, Y-nya ini tadi kita substitusilah ke yang ini. 30.000 dikurang Y. Supaya dapat nilai X. X sama dengan 30.000 dikurang Y-nya itu 8.000. Berapa? 22.000. Jadi kita udah peroleh X-nya 22.000. Y-nya 8.000, tapi ini masih harga promo. Harga promosi stick itu 22.000, harga promosi es coklat itu 8.000. Yang ditanya itu harga normal. Jadi harga normal stick itu adalah 13.000 lebih mahal. Ini salah ketik ya, ini harusnya 13.000. Jadi X tambah 13.000 sama dengan X-nya tadi 22.000 ditambah 13.000, hasilnya 35.000. Harga normal es coklat, es coklatnya tuh 7.000 lebih mahal. Jadi Y tambah 7.000 sama dengan 8.000 tambah 7.000. Y-nya tadi kan 8.000 nih. Tambahlah 7.000, hasilnya 15.000. Jadi harga normal satu stick itu 30.000. Harga normal satu es coklat itu adalah 13.000. Gimana? Gampang kan? Memanglah gampang betul. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu kalian makin-makin nambah. Boleh di-share juga ke teman-teman lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di @matematikasedap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.